Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Anggur langit kayu hijau. Saat Xiao Yan keluar dari kamarnya keesokan harinya, secara kebetulan dia melihat Hu Jia dan Wu Hao yang sudah kembali. Hu Jia sedikit berbeda dari biasanya tapi penampilan Wu Hao sedikit jelek. Wajahnya memar kecil. Meski membawa banyak luka di wajahnya, orang gila pertarungan ini nampaknya memiliki ekspresi bersemangat dan fanatik. Ketika Xiao Yan mengamati sikapnya, dia melihat ada sedikit agresivitas dan ketajaman ekstra padanya. Jelas, setelah berkerumun di arena pertarungan selama beberapa hari ini telah menyebabkan orang ini mendapatkan sesuatu. Xiao Yan, levelmu benar-benar maju. Ketika mereka berdua melihat Xiao Yan dan merasakan auranya yang lebih lembut dan lebih kuat dari beberapa hari yang lalu, mereka berdua tanpa sadar bertanya dengan heran. Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti di aula dan tersenyum saat dia bertanya kepada Wu Hao, bagaimana arena pertarungan. Ada banyak orang kuat. Selain itu, mereka adalah tipe orang kuat yang diasah dalam pertarungan sejati. Mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang-orang di akademi luar yang hanya tahu cara berlatih. Saya berada di sana selama 4 hari dan bertarung 8 ronde, menang 3 dan kalah 5. Pada akhirnya, saya masih kehilangan hampir 20 hari energi api. Wu Hao menganggukkan kepalanya. Evaluasinya tentang arena pertarungan cukup tinggi. Oh! Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Bahkan seseorang dengan kekuatan Wu Hao tidak dapat mempertahankan tingkat kemenangan 50% di arena pertarungan. Tampaknya ada banyak orang kuat seperti awan di dalam arena pertarungan. Ini menyebabkan dia tertarik. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke fighting arena untuk mencoba. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengasah diri sendiri. Wu Hao memasukkan kue di tangannya ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar, selama periode setelah ini, saya khawatir saya tidak akan sering pergi ke Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Saya pikir arena pertarungan lebih cocok untuk saya. Xiao Yan tersenyum. Dia akan berbicara ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Sun Er yang berjalan menuruni tangga. Xiao Yan tersenyum pada Sun Er. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, kebetulan semua orang hadir. Saya akan memberitahu Anda semua bahwa saya berencana untuk pergi ke retret dalam Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, saya harus menyerahkan masalah di Panes Gate kepada kalian bertiga. Mundur. Ketiga orang di aula itu agak tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Beberapa saat kemudian Sun Er bertanya, berapa lama? Sampai aku menembus level bintang 8. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Anda telah menerobos ke 7 bintang hanya untuk sementara waktu dan Anda berpikir untuk menerobos lagi? Bahkan dengan bantuan Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar, seseorang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu kan? Hu Jia merajut alisnya dan bertanya. Seseorang memang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu di level pertama atau kedua. Namun, bukankah kita memiliki kartu kristal api hijau? Benda ini cukup untuk memungkinkan kita masuk ke tingkat kelima atau bahkan ke-6 untuk berlatih. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Mata Wu Hao langsung melebar saat mendengar ini. Dia berkata, tingkat kelima atau ke-6? Tidakkah Anda tahu bahwa setiap kali Anda menuruni Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, dengan 1 tingkat, api hati akan menjadi semakin kuat dan panas? Dengan kekuatan Anda sebagai bintang 7 Dadoushi, Anda akan dapat berlatih paling banyak di tingkat ketiga.
tingkat kelima atau keenam akan membutuhkan seseorang setidaknya menjadi bintang 4 Douling dan di atasnya untuk menahannya. Hu Jia di sampingnya juga sedikit mengangguk. Setelah mengenal akademi dalam selama periode waktu ini, dia juga mengetahui beberapa informasi mengenai menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Kalian semua dapat yakin bahwa Xiao Yan Gege mampu melakukannya. Bukankah kalian semua pernah melihat banyak kejadian tak terduga yang terjadi di sekitarnya? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, reaksi Sun Er berbeda dari Wu Hao dan Hu Jia. Dia hanya sedikit terkejut sebelum dia segera mengangkat cangkir tehnya dengan tangannya yang lembut dan menyesap sedikit sebelum berbicara dengan suara lembut. Pemahamannya tentang Xiao yang sedikit lebih besar dari dua lainnya. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mengingat karakter Xiao Yan, pasti tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia yang memiliki Green Lotus Core Flame, mampu mengabaikan kekuatan Heart Flame dan korosi Fire Poison. Dari perspektif siswa lain, ini mungkin merupakan hambatan yang sangat besar dalam pelatihan. Namun, di depannya, benda-benda ini bahkan tidak akan menunda langkahnya setengah inci. Melihat Xiao yang sudah mengambil keputusan, Wu Hao dan Hu Jia hanya bisa menganggukkan kepala. Selama periode di mana saya dalam retret, Anda semua harus lebih memperhatikan geng putih. Bai Sheng itu tampaknya bukan orang yang murah hati. Saya pikir bahkan dengan perjanjian setengah tahun itu, kemungkinan dia akan diam-diam memainkan beberapa trik kecil. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit ketika dia menyebutkan Bai Sheng. Orang gelap dan jahat itu terus membuat orang merasa tidak nyaman di hati mereka. Xiao Yan Gege, kamu bisa tenang dan melakukan retret. Ketika Anda keluar, Anda akan melihat gerbang Pan yang lebih kuat. Adapun Bai Sheng itu, jika dia benar-benar ingin menyebabkan halangan secara diam-diam, dia tidak bisa menyalahkan kita karena tidak mengikuti aturan akademi dalam. Sun Er mengangguk dan berbicara dengan senyum tipis. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan Sun Er yang bertanggung jawab, Xiao Yan secara alami akan bisa merasa nyaman sepenuhnya. Dia tidak benar-benar memandang satupun Bai Sheng dengan serius. Tepat sekali. Apakah ada tempat di akademi dalam di mana seseorang bisa mendapatkan berbagai bahan obat atau inti monster? Xiao Yan meneguk teh di cangkir tehnya sekaligus sebelum tiba-tiba bertanya. Bahan obat? Monster Core. Sun Er merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia berkata, wilayah timur akademi dalam adalah area perdagangan. Ada banyak benda aneh yang dijual di sana yang meliputi banyak bahan obat. Hal-hal ini adalah yang ditemukan sendiri oleh para siswa akademi dalam jauh di pegunungan. Namun, Anda akan membutuhkan energi api jika ingin membelinya. Setelah mengingat lokasi di kepalanya, Xiao Yan menepuk pantatnya dan mengucapkan selamat tinggal pada 3 orang lainnya sebelum dia meninggalkan area tempat tinggal siswa baru. Setelah itu, dia berjalan sampai ke wilayah timur akademi dalam yang disebutkan Sun Er. Kali ini, retretnya akan berlangsung lama. Selain itu, untuk menampilkan efek terbaik selama latihan, dia juga perlu mempersiapkan beberapa hal. Ukuran akademi dalam sangat luas. Xiao Yan harus menghabiskan total setengah jam untuk pergi dari tempat tinggal siswa baru ke bagian timur akademi dalam. Namun, untungnya yang disebut area transaksi di dalam akademi dalam bisa dianggap sebagai tempat yang populer. Oleh karena itu, selalu ada orang yang datang dan pergi di sepanjang jalan yang menuju ke sana sehingga Xiao Yan tidak tersesat. Setengah jam kemudian, Xiao Yan berhenti di luar alun-alun yang sangat luas. Ada cukup banyak meja batu yang dipasang di dalam alun-alun. Pada saat ini, ada bermacam-macam barang yang mempesona ditempatkan di atas meja batu ini. Kerumunan yang berdesakan di luar meja batu ini. Popularitas besar tempat ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit terdiam.
kebisingan di sekitarnya hampir menyebabkan Xiao Yan kehilangan posisinya saat dia masuk ke area perdagangan yang sangat besar ini. Dia memutar tubuhnya dan masuk ke kerumunan manusia. Tatapannya berulang kali menyapu item di atas meja batu itu. Saat tatapannya menyapu mereka, kejutan di hatinya meningkat. Dia menyadari bahwa beberapa barang yang dijual di sini sebenarnya tidak kalah dengan beberapa kota besar di wilayah Black Corner. Mungkin itu karena akademi dalam itu sendiri terletak jauh di dalam pegunungan yang luas, tetapi beberapa item langka di antara yang ada di meja batu adalah hal-hal yang akan sulit dilihat di beberapa toko di wilayah Black Corner. Setelah Xiao Yan merasakan keheranan di hatinya, dia mulai mencari bahan obat yang dia butuhkan. Hal-hal yang dia butuhkan bukanlah untuk memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Karenanya, tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Setelah menghabiskan 1 jam untuk menjelajahi harta karun dan menghabiskan hampir 30 hari, energi api, dia hampir mendapatkan semua bahan obat yang dia butuhkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat energi api pada kartu kristal api hijau yang telah sangat menyusut. Dia awalnya berpikir bahwa lebih dari 100 hari, energi api dianggap cukup baik. Dia tidak menyangka bahwa itu tidak dapat menahan pengeluarannya. Setelah mendesah habis energi api di dalam hatinya, Xiao Yan memutuskan untuk meninggalkan tempat yang bising ini. Namun, tubuhnya baru saja berbalik saat suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, anak kecil. Kios ke-8 di depan Anda. Pergi ke sana dan lihat. Xiao Yan terkejut saat mendengar Yao Lao berbicara tiba-tiba. Dia segera menoleh dengan agak ragu-ragu dan mengarahkan pandangannya ke kios ke-8 di depannya. Namun, dia sedikit terkejut saat menyadari bahwa kerumunan manusia yang semula berdesakan tampaknya kosong dari tempat itu. Beberapa siswa yang pernah melewati tempat ini dengan sigap melompati daerah tersebut seperti kelinci. Xiao Yan membawa keraguan di dalam hatinya saat dia mengangkat langkahnya dan masuk ke dalam aliran manusia saat dia berjalan ke daerah yang agak istimewa. Saat dia mendekati area di mana aliran manusia terputus, matanya bergerak di sepanjang kios dan melirik, hanya untuk melihat ada pria berpakaian abu-abu pucat duduk bersila di belakangnya. Matanya tertutup rapat saat dia mengabaikan kerumunan manusia di sekitarnya. Cara dia tampaknya tidak seperti seseorang yang keluar untuk menjual sesuatu. Orang ini, auranya sangat kuat. Aku takut bahkan Bai Sheng tidak bisa menandinginya. Tampaknya dia adalah ahli lain di peringkat kuat. Meskipun auranya sangat kuat, itu dipenuhi dengan semacam permusuhan yang berapi-api dan kejam. Tampaknya temperamen orang ini tidak terlalu baik. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam, aura pria berjubah abu-abu itu masih tidak dapat lepas dari indera Xiao Yan meskipun yang terakhir menyembunyikannya dengan sangat baik. Pikiran aneh segera melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan auranya. Tatapan Xiao Yan bergeser dari pria berjubah abu-abu ke platform batu saat dia perlahan menyapunya. Saat tatapan Xiao Yan menyapu dirinya, keterkejutan yang dia rasakan di dalam hatinya menjadi semakin padat. Ada cukup banyak monster core dari berbagai elemen yang ditampilkan di atas meja batu. Selain itu, inti monster ini berada di sekitar peringkat 4. Binatang ajaib dengan peringkat seperti itu sudah cukup untuk menjadi tandingan seorang elit dueling. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini telah mengalahkan begitu banyak dari mereka sekaligus. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas karena terkejut. Tatapannya yang terus bergerak tiba-tiba berhenti. Suara kaget rendah dan lembut terdengar di dalam hatinya saat matanya menatap item di tengah meja batu. Hal yang menarik perhatian Xiao Yan adalah pohon anggur kering yang panjangnya sekitar setengah kaki. Pohon anggurnya berwarna hijau zamrud, seperti sepotong batu giok yang bagus. Ada garis-garis alami samar yang digambar di atasnya. Itu berakhir seperti ular hijau yang berkelok-kelok.
Hal yang paling aneh adalah tanaman merambat hijau tua yang kering ini masih mengeluarkan aroma aneh yang membuat seseorang merasa segar. Melihat titik ini, orang akan tahu bahwa benda ini tidak biasa. Ini adalah... Meskipun Xiao Yan dapat mengetahui bahwa benda ini seharusnya menjadi barang paling langka di atas meja batu hanya dengan melihat penampilannya, dia tidak dapat mengidentifikasi apa itu hanya dengan sepengetahuannya. Anggur surgawi kayu hijau. Tawa samar Yao Lao mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Anggur surgawi kayu hijau. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Segera, jantungnya bergetar dan kegembiraan diam-diam memenuhi wajahnya. Anggur surgawi kayu hijau. Salah satu item yang diperlukan untuk menyempurnakan pil roh tanah. Sungguh tidak terduga bahwa dia akan sangat beruntung menemukannya di sini. Harus dikatakan bahwa keberuntungannya berada pada batasnya. Silakan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.